bab bejana. Kenapa bejana dibahas dalam kitab fikih? Karena bejana adalah wadah untuk menampung air. Seseorang yang berwudu, dia berwudu dengan air yang tahur, yang suci, dan biasanya air itu ada bejana yang menampungnya. Maka bejana ini harus yang dibolehkan di dalam syara', di dalam syariat. Ya. Maka dari itu dibahas oleh para ulama hukum bejana dan macam-macamnya. Dia masih ada berkaitan dengan taharah, yaitu tempat atau wadah menampung air. Baik dia terbuat dari kayu, atau terbuat dari besi, atau terbuat dari tanah, plastik, dan yang lainnya. Kaidah ini muttafaqun 'alaiha, kaidah yang disepakati oleh seluruh para ulama. Dan kaidah ini berkaitan dengan barang-barang atau yang sejenisnya. Dan juga kaidah ini obat bagi orang yang memiliki penyakit was-was. Sebagian orang apabila masuk kamar mandi, dia penuh dengan was-was. Apakah lantainya najis atau tidak? Pakaiannya terkena najis atau tidak? Kadang dia megang pintu, khawatir pintunya najis atau tidak, dan seterusnya. Maka kalau dia memahami kaidah ini menghilangkan semua was-was, keraguan-raguan, dan kaidah ini menunjukkan atau memberikan pelajaran barang mana yang najis dan barang mana yang tidak najis. Maka kaidah ini muttafaq disepakati oleh seluruh para ulama dan menjadi satu hukum ya yang berkaitan dengan al-asya, barang-barang. Kata para ulama, al-aslu fil asya'i al-ibahatu wat-tuhur. Al-aslu fil asya'i al-ibahatu wat-tuhur. Hukum dasar segala sesuatu adalah mubah dan suci. Ya. Jadi hukum dasar segala sesuatu dua. Yang pertama apa? Mubah, dan yang kedua suci. Antum datang ke toko kelontongan. Di situ jual apa? Piring, gelas, sendok, nampan, dan yang lainnya. Hukumnya apa? Barang-barang tersebut. Apakah antum perlu tanya dulu ke si penjual, ini terbuat dari apa? Bagaimana cara prosesnya, dan seterusnya. Atau kita langsung beli saja. Nah, kenapa langsung beli? Karena hukum dasar segala sesuatu mubah dan suci. Dia mubah dan dia suci. Antum datang ke toko baju. Ngapain datang ke toko baju? Kita datang ke toko baju, kita beli baju-baju tadi. Apa hukumnya baju yang kita beli secara umum? Boleh apa tidak boleh? Kenapa? Dan boleh langsung dipakai apa tidak? Boleh, karena hukum segala sesuatu pertama mubah, yang kedua suci, tahur. Maksudnya yang berkaitan dengan benda-benda. Ya, semuanya mubah dan tahur. Ya, jadi kalau antum datang ke toko kelontongan beli piring, beli gelas, itu hukum dasarnya mubah, kemudian dia tahur, suci. Kita beli pakaian, maka pakaian itu hukum dasarnya mubah, dan yang kedua tahur. Itu hukum dasarnya. Karena keumuman barang-barang tersebut yang digunakan adalah barang-barang yang sifatnya mubah, boleh dipakai, kecuali ya beberapa hal yang disebutkan di dalam syariat, nanti ada pembahasannya di sini. Ya, maka lihat perkataan Ibnu Sa'di rahimahullah, apabila seorang muslim terdapat keraguan dengan air, pakaian, dan tempat apakah najis atau tidak, maka hukum dasarnya adalah suci. Antum datang ke WC umum, di baknya ada air, dan air dikatakan tahur kapan? Kemarin waktu kita bahas, apabila tidak berubah dari sifat aslinya, rasa, warna, dan bau. Ya, kalau antum lihat air itu tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, dia sifatnya ala khilqatihi, sebagaimana sifat dasarnya, maka memakai air itu boleh, mubah dan suci, tahur. Sebagian orang khawatir kalau ke toilet umum, upinnya takut najis misalnya. Ya, akhirnya dia tidak jadi ke kamar mandi karena khawatir najis. Kemudian dia biasanya malah buang air kecil di semak-semak, di pinggiran jalan, dan seterusnya. Tempat, kalau kita khawatir tempat itu najis atau tidak, hukum dasarnya apa? Suci, kecuali kalau di situ terlihat ada najisnya. Antum lihat di situ, a'azakumullah, ada air kencing atau ada kotoran yang jelas warnanya, yang jelas baunya, dan yang jelas bentuknya, maka ketika itu baru disifati kalau itu najis. Tapi selama antum masuk ke kamar mandi, antum tidak lihat di situ ada bekas air kencing, azakumullah, atau kotoran, atau yang lainnya, maka dia kembali ke hukum dasarnya apa? Suci, tahur. Nah, makanya seseorang nggak perlu was-was. Ya, was-was masuk kamar mandi, akhirnya takut terkena najis, padahal dibangun di atas was-was bukan keyakinan. Bajunya mungkin kena pintu, nggak ada di pintu kamar mandi, maksudnya di pintu kamar mandinya tidak ada najis. Cuman karena dia was-was tinggi, akhirnya dia rela menunda sholat dengan was-wasnya kalau pakaiannya terkena najis. Bisa dipahami ya?
Padahal tidak dihukumi najis kalau dia jelas-jelas ada najisnya. Kalau tidak ada najisnya, maka hukumnya kembali ke hukum dasar, yaitu suci dan tahur. Baik itu air atau pakaian, kecipratan, mungkin katakanlah kecipratan air di pinggir jalan, maka dia lihat kalau misalnya memang air itu bukan air najis, tetap pakaiannya itu tidak dikatakan najis. Ya, celana atau pakaiannya tidak dikatakan najis. Dan selama pakaian tidak dikatakan najis, maka dia boleh dipakai untuk sholat. Ya, begitu juga tempat. Ya, kalau misalnya dia ragu dan dia lihat tidak ada najisnya, maka hukum dasarnya adalah tahur, suci. Ya, dan tidak hilang dari hukum dasarnya suci kecuali benar-benar kita melihat ada najisnya. Kalau kita lihat ada najisnya, baru dihukumin najis. Bisa dipahami ya? Kalau di kamar mandi kadang ada bekas sandal, mungkin orang dari luar bekas sandal kotor. Kotor bekas sandal itu tidak najis karena kadang tanah yang dia injak atau semacamnya. Ya, yang najis ya, baik kotoran manusia ya atau air kencing dan yang semacamnya, itu baru najis. Nah, maka ini kaidah ini al aslu fil asya al ibahatu wat tahur. Hukum dasar segala sesuatu dari barang-barang mubah dan suci. Itu hukum dasarnya. Dan dia tidak berubah kecuali kalau jelas-jelas di situ ada najis, maka merubah hukumnya menjadi najis. Selama tidak ada najasa, tidak ada najis, tidak berubah dari hukum dasarnya. Dan sebagian ulama juga mengatakan kaidahnya al-aslu baqa'u makan ala makan. Hukum dasarnya segala sesuatu kembali kepada sifat awalnya. Ya, artinya dia tidak dia tahur, suci, dan tidak berubah menjadi najis kecuali kalau jelas ada najisnya. Nah, maka was-was ini harus dibuang. Ya, was-was masuk kamar mandi, was-was bingung air ini boleh dipakai bersuci atau tidak, was-was bajunya mungkin tersentuh tembok kamar mandi atau yang semacamnya, cuman di situ tidak jelas apakah ada najis atau tidak. Kalau dia tidak jelas di situ ada najis atau tidak, maka kembali ke hukum dasar apa? Suci, tahur. Bisa dipahami ya? Nah, begitupun apabila ia yakin dalam keadaan suci kemudian ragu dengan hadas, maka hukum dasarnya dalam keadaan suci. Misalnya dia berwudu untuk sholat maghrib. Kemudian datang sholat isya, dia duduk. Dia merasa dia tidak buang air besar, tidak buang air kecil, dan dia merasa tidak buang angin kentut. Maka hukum dasarnya dia dalam keadaan suci. Ya, kalau dia yakin, kalau dia masih dalam keadaan wudu, kemudian datang keraguan-raguan, apakah dia batal atau tidak, maka buang keraguan-raguannya, tetap dia pada dasarnya dalam keadaan suci, karena dia sudah berwudu sebelumnya. Ya, ini bisa dipahami ya. Ya. Ya, walaupun mungkin daripada asar dia duduk sampai isya di masjid, ada kegiatan ya, baik Al-Quran, bisa baca Al-Quran atau yang lainnya, dia sama sekali tidak merasa batal. Dia tidak ke toilet, dia tidak buang angin, ya, maka dia masih ingat kalau dia masih dalam keadaan berwudu dari semenjak asar. Maka keyakinan ini tidak bisa hilang dengan keraguan-raguan, karena hukum dasarnya dia dalam keadaan suci. Ya, tidak batal wudu dia kecuali dengan sesuatu yang pasti dan jelas. Ya, misalnya dia yakin dia buang air kecil, atau dia yakin dia kentut atau yang semacamnya. Ya, ini ada dasarnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada seorang lelaki yang ragu apakah batal atau tidak di pertengahan sholat. Sebagian orang kadang di pertengahan sholat ragu, dia kentut atau tidak, atau mengeluarkan cairan atau tidak, dan seterusnya. Maka lihat Nabi SAW memberikan pelajaran kepada orang tersebut, la tansarif hatta yasma'a sawtan aw yajid rihan. Jangan kamu batal dari sholatmu, jangan berpaling hingga mendengar suara atau mencium bau, karena mengeluarkan angin antara dua, ima ada suaranya atau ada baunya. Kalau dia tidak mendengar ada suara dan dia tidak mencium bau, maka dia kembali ke hukum dasarnya apa? Suci, tahur. Jadi dia dalam keadaan suci. Makanya ini kaidah ini, subhanallah, kalau seseorang memahaminya dengan baik, bisa memecahkan ratusan permasalahan dalam kehidupan dia. Al aslu fil asya al ibahatu wat tahur. Hukum dasar segala sesuatu apa? Mubah. Mubah artinya boleh dipakai. Yang kedua, suci, tahur. Ya, bisa dipahami ya. Nemu botol air bekas diminum, air nggak berubah sifatnya, dia tetap air. Ya. Maka hukum dasarnya apa? Botol air yang ada di botol tersebut suci, tahur, kecuali kalau jelas kita lihat berubah, ima dengan sesuatu yang najis atau ima dengan sesuatu yang suci tapi tidak bisa dipakai untuk tohar. Antum misalnya nemu sarung di jalan, ya, dibuang misalnya, anggap. Ketika itu antum pengen antum masuk masjid, biasanya sebagian masjid mempersiapkan mukena dan juga
sarung-sarung yang memang dipinjamkan buat orang yang ingin sholat. Apa hukum pakai itu? Boleh, mubah dan suci ya. Adapun kalau sebagian orang risih karena bekas orang lain, itu sifat dia. Ya, apa yang dia punya dari sifat, atau artinya sifat dia itu tidak merubah hukum agama. Kalau dia ingin meninggalkannya nggak apa-apa. Cuman hukum dasarnya itu dia boleh dipakai mubah dan tahur, suci. Kecuali kalau jelas di situ ada kotoran atau najis yang kita lihat dengan secara yakin, maka berubah hukumnya menjadi najis.